Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Saya percaya kita semuanya dalam perlindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Tuhan sudah memberikan kekuatan, Tuhan sudah memberikan kesembuhan, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Biarlah pagi ini kita menyediakan hati kita untuk Tuhan, kita dengar firman, kita memuji menyembah Tuhan. Untuk itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan, Allah yang menganugerahkan kelimpahan, menganugerahkan bagi kami kebaikan. Kami bersyukur Tuhan buat perlindungan-Mu sepanjang malam, dan pagi ini kami boleh bersama-sama mendengar firman. Untuk itulah ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala sesuatunya kami percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, Kau sungguh ajaib, Kau sungguh besar. Kami kagum akan Engkau ya Bapa. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan dengan bangga, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Angkat syukur, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata
membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, ku nikmati Tuhan, ku nikmati anugerahmu, sungguh mempesonaku, sungguh besar anugerahmu Tuhan, semua karena kebaikan, kemurahan, anugerahmu di dalam kehidupan kami. Oh haleluya, sembah, sembah puji bagimu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang memelihara. Oh, besar anugerahmu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bawa syukur. Ikiara nama sikiara layara takiala masyana, iara nama sikirira lamasyana. Yesus, besar anugerahmu, sungguh kami bersyukur. Engkau Allah yang mulia, Kau jadikan kami berharga ya Tuhan. Sampai hari ini kami melayani semua karena anugerah Tuhan. Semua yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya, mari dengan bangga katakan, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih,
semua daripada. Amin ya Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya kita, bila engkau dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami melayani Tuhan. Kami semua karena diberkati oleh Tuhan. Bukan karena kuat gagah hebat kami, melainkan Engkau ya Tuhan, bersama dengan Roh-Mu yang ada di dalam kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, dan pagi hari ini kami siap dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bersama-sama akan merenungkan satu ayat firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 10. Saudara, mari kita baca bersama-sama, ayatnya tertera di layar ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, teks firman ini adalah disampaikan oleh Rasul Paulus ya kepada seluruh jemaat yang ada di Korintus. Dia yang menyatakan bahwa dia dipakai Tuhan ya, semuanya itu adalah kasih karunia anugerah Allah. Saudara, kasih karunia Allah itu adalah anugerah atau pemberian yang diberikan Allah secara cuma-cuma kepada manusia yang sebenarnya tidak layak diterima, tetapi diberikan karena kasih Allah yang besar. Dengan kata lain, kasih karunia adalah pemberian atau anugerah Allah yang tidak layak kita terima. Yang terbesar adalah keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara, anugerah keselamatan itu walaupun diberikan Tuhan secara cuma-cuma, free, gak bayar, saudara, tanpa kita melakukan apa-apa, saudara, tapi itu bukan murahan, karena telah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Saudara, perkataan Paulus
bahwa aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, ini sebagai suatu bukti nyata kesaksian pribadinya bahwa perubahan hidupnya dari seorang penganiaya jemaat Kristus menjadi seorang rasul pemberitaan Injil yang melayani Tuhan dan jemaatnya. Nah, itu semua karena anugerahnya, yang Paulus sendiri sadar bahwa dia tidak layak menerimanya. Sehingga di ayat 9, nah 10a itu tertulis, Paulus berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Jadi dia menganggap bahwa dia itu rasul terakhir yang paling hina dibandingkan ya dengan rasul-rasul lain sebelumnya. Dan dikatakan bahwa dia itu tidak layak disebut rasul. Nah, sebab aku telah menganiaya jemaat, tetapi karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi sebenarnya Paulus itu terheran-heran. Dia yang begitu jahat ya, dia yang menganiaya jemaat ya Kristus. Saudara, kenapa kok dia pula yang dipanggil, dia dipilih oleh Tuhan Yesus untuk melayani jemaatnya? Nah, sehingga selanjutnya respon Paulus atas anugerah Tuhan kepadanya adalah dia tidak mensia-siakan anugerah Tuhan, sebab dia tahu bahwa begitu besar ya kasih karunia Tuhan baginya, ya begitu hebat besar ya anugerah Tuhan bagi dia, sehingga dia dipanggil, dia dipilih, dan dia nyatakan, dia katakan untuk bekerja lebih keras lagi dibandingkan dengan yang lain, melayani dengan tidak kenal lelah, bahkan siap mengorbankan nyawanya. Saudara, statement Paulus tentang bekerja lebih keras dibandingkan yang lain itu mengandung suatu komitmen untuk berjuang ya dalam melayani dan tidak akan menyerah walaupun harus mengorbankan nyawanya. Nah, itu dikatakan, disebutkan di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Dijelaskan kata Paulus bahwa aku melayani lebih seperti orang gila, katanya. Saudara bisa bayangkannya, melayani seperti orang gila. Berarti sudah full ya, sudah seperti orang yang tidak tahu lagi ya, tidak membedakan waktu, tidak membedakan segala-galanya, tapi penuh dengan pengabdian. Saudara, lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. Dia didera luas batas, kerap kali dalam bahaya maut, ya sampai 3 kali mengalami karam kapal, artinya hampir mati, saudara, ya dihantam badai. Sehari semalam terkatung-katung di laut, ya sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, perampok, saudara, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi ya yang menentang dia, dan kemudian dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi ya, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu, banyak jeri, lelah dan bekerja berat, sering tidak tidur ya, sering mengalami lapar, dahaga, kerap kali berpuasa. Saudara, ini berpuasa bukan karena puasa ibadah, saudara, tapi puasa karena tidak ada makanan. Jadi berpuasa, saudara ya. Terus mengalami kedinginan, tanpa pakaian. Nah, semuanya pengorbanan ini adalah demi memelihara jemaat Tuhan. Saudara, semua pengakuan Paulus ini bukan untuk memamerkan kesombongan dia, melainkan ya sebagai wujud kerendahan hati, ya mengakui bahwa
ketidakmampuannya, saudara. Dan semuanya dapat dia kerjakan itu karena anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang bekerja melalui dirinya. Nah, oleh karena itu bagi Paulus, bekerja lebih keras melayani Tuhan adalah suatu kehormatan atau privilege yang dia terima sebagai anugerah. Saudara, demikian juga dengan tokoh lain yang disebutkan di Alkitab, seperti Musa. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan menghadap Firaun, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa juga merasa tidak layak. Sebab katanya, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Artinya apa? Tidak fasih lidah, saudara. Tidak pandai bicara. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Artinya Tuhan menunjukkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk dia memanggil, memilih siapapun ya, yang mungkin di ukuran dunia itu tidak layak, tidak mampu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, oleh sebab itu Tuhan berkata kepada Musa, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah, saudara, itu tercatat di Keluaran 4 ya, ayat 10 sampai 12. Dan oleh kasih karunia anugerah Tuhan menjadi sejarah, Musa dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel dalam jumlah yang besar keluar dari Mesir. Saudara, hari ini tanggal 21 Februari bertepatan hari ulang tahun Gereja GBI Avia yang ke-15 yang akan kami rayakan dengan penuh syukur kepada Tuhan. 15 tahun yang lalu, tepatnya 21 Februari 2010, GBI Avia didirikan dan hanya dengan menyewa sebuah restoran di Avia Samudra dengan jemaat sekitar kira-kira 80 orang saja. Didukung beberapa orang sahabat sebagai founder dan tim gembala dan pelayan Tuhan yang giat melayani. Dalam sejarah perjalanan pelayanannya atas anugerah Tuhan, GBI Avia kemudian pindah ke gedung sendiri di CBD Polonia. Dan pada tahun 2012 kemudian mengembangkan gerejanya, masing-masing ada di Cemara, di Setiabudi, dan juga Stabat dengan status jemaat lokal. Selanjutnya pada tahun 2021, GBI Avia membuka pos PI di Medan Binjai kilometer 12, dan 25 Februari 2024 tahun lalu membuka pos PI di Titik Kuning, dan sampai saat ini telah melayani ribuan jemaat, telah menyelamatkan ya, melalui gereja ini Tuhan telah menyelamatkan banyak orang Tuhan yang belum percaya diselamatkan oleh Tuhan. 2 di antaranya, saudara, adalah orang tua saya. Kalau saya mengingat akan anugerah Tuhan bagi keluarga kami, khususnya buat papa dan mama, sungguh saya itu sangat bersyukur. Karena papa saya itu sebenarnya sangat sulit untuk percaya Tuhan Yesus. Dia ini asalnya adalah seorang pelayan ya di sebuah kelenteng, menjadi pengurus di sebuah kelenteng, dan tipe dari papa saya itu adalah seorang yang sangat setia. Sulit ya bagi dia untuk bisa terima Tuhan Yesus. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhanlah
yang memberikan kasih karunia dan anugerah ini. Nah, saudara, semua perjalanan gereja selama 15 tahun ini, dari pertumbuhan jemaat, pelayanan, ya, hingga berbagai pencapaian, nah semua itu adalah karena anugerah Tuhan yang menyertai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagi kita semua umat Tuhan, dan khususnya jemaat GBI Avia yang dipanggil melayani, bersyukurlah, sebab semua karena anugerahnya kalau kita dipanggil melayani. Ini adalah suatu privilege, suatu anugerah, bukan karena kita layak, ya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena kita mampu, ya, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk, kita berdoa. Sungguh kami semua mengucap syukur dan terima kasih. Kami mau selalu untuk mengingat betapa besarnya kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Tidak terhitungkan Tuhan, tidak terkatakan. Khususnya anugerah keselamatan yang begitu berharga dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun dari segala yang ada di dalam dunia ini. Apalagi Tuhan ketika Engkau memanggil setiap kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi pelayan-Mu, melayani banyak orang yang masih belum beroleh keselamatan ini. Tuhan, kami bersyukur, bukan karena kami hebat, bukan karena kami layak, bukan karena keberadaan kami Engkau memilih kami, tetapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya kami semua yang telah beroleh keselamatan dari Engkau, kami semua yang dipanggil untuk melayani Engkau, biar Roh Kudus senantiasa memberkati hati kami, mengurapi kami, memberikan kami kekuatan, sehingga kami dimampukan untuk meresponi panggilan-Mu ini dengan segenap hati kami, dengan rasa syukur kami, sebab semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam memasuki dan merayakan ulang tahun gereja-Mu yang ke-15 ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat setiap hamba-hamba Tuhan yang telah mengambil satu komitmen melayani Engkau dengan setia melalui gereja-Mu ini Bapa. Baik semua hamba-hamba Tuhan, kami yang ada di Avia CBD Polonia, kami yang ada di Avia Cemara, di Avia Setia Budi, di Stabat, di Pos PI kilometer 12, di Pos PI Titik Kuning, beserta dengan seluruh pengurus, pelayan-pelayan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang terus memelihara kami semua, menjaga, melindungi kami, bahkan memberkati juga seluruh jemaat Tuhan, dimanapun berada, dan juga saudara-saudara kami yang dengan setia, dimanapun mereka berada, yang senantiasa mengikuti renungan pagi setiap Jumat bersama-sama dengan kami, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah gereja Tuhan beserta kami semua yang melayani di GBI Avia ini, melayani dengan penuh ucapan syukur, segenap hati, dan memberikan kemuliaan dan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, turunlah berkat Tuhan atas gereja-Mu, atas seluruh pengurus, pelayan, bahkan hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih damai sejahtera Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai
hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.